Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ya, baik, hari ini kita akan membahas simulasi soal tentang kompetensi wawancara untuk P3K. Tujuan tes kompetensi wawancara adalah untuk menilai kemampuan, keterampilan, sikap, dan potensi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban dalam suatu pekerjaan atau posisi tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari tes kompetensi wawancara. Yang pertama, menilai kemampuan teknis dan keterampilan khusus. Jadi tes wawancara membantu mengevaluasi apakah kandidat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk posisi yang dilamar, seperti keahlian teknis, pengalaman, dan keterampilan kerja praktis. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi karakter dan sikap. Selain keterampilan teknis, wawancara juga digunakan untuk menilai sikap kandidat seperti integritas, kepercayaan diri, kemampuan bekerja dalam tim, serta nilai-nilai yang dimiliki. Yang penting untuk memastikan kecocokan dengan budaya organisasi. Yang ketiga, evaluasi kemampuan komunikasi. Wawancara memberikan kesempatan untuk menilai kemampuan komunikasi lisan kandidat, baik dalam hal cara menyampaikan ide, mendengarkan, maupun menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat. Yang keempat itu menilai kemampuan problem solving dan mengambil keputusan. Dalam wawancara, kandidat seringkali diberikan situasi atau masalah yang relevan untuk mengetahui bagaimana mereka menganalisis masalah dan membuat keputusan yang tepat, serta mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan. Dan yang kelima, itu adalah mengukur kemampuan beradaptasi dan belajar. Wawancara membantu menggali sejauh mana kandidat dapat beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan kerja yang baru, serta sejauh mana mereka terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Yang keenam itu adalah mengevaluasi motivasi dan tujuan karir. Wawancara juga memberikan wawasan mengenai motivasi kandidat untuk bergabung dengan organisasi, tujuan jangka panjang mereka, dan sejauh mana mereka memahami serta berkomitmen terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketujuh itu adalah memastikan kesesuaian dengan posisi dan organisasi. Jadi tes wawancara ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat tidak hanya memiliki kompetensi yang diperlukan, tetapi juga cocok dengan visi dan misi dan juga budaya perusahaan atau organisasi. Jadi dengan demikian tes wawancara itu adalah alat yang penting untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih adalah yang terbaik untuk posisi yang tersedia, tidak hanya berdasarkan keterampilan teknis, tetapi juga pada karakter dan sikap yang akan mendukung keberhasilan mereka dalam pekerjaan. Baik, selanjutnya pembobotan dalam tes kompetensi wawancara. Bobot jawaban diberikan biasanya itu 1-4. Jadi kenapa kita lihat itu poin 4 kalau jawaban sangat sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Sedangkan poin 3 jawaban sesuai dengan kriteria yang diharapkan tetapi kurang mendalam. Poin kedua, jawaban sebagian sesuai dengan kriteria tapi kurang relevan atau tidak menjawab inti pertanyaan dengan baik. Sedangkan poin 1 itu adalah jawaban tidak sesuai atau hanya menunjukkan pemahaman dasar. Sedangkan jika tidak menjawab itu poinnya 0. Jadi ada tetap poinnya. Yaitu yang pertama untuk poin. Dan sekarang kita akan masuk kepada simulasi soal. Nomor 1, komitmen kerja. Apa yang akan Anda lakukan jika mendapatkan tugas mendesak namun bertepatan dengan waktu libur Anda? A. Saya akan tetap meluangkan waktu libur untuk menyelesaikan tugas. B. Saya akan menyelesaikan tugas tersebut setelah waktu libur berakhir. C. Saya akan meminta kolega untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. D.
saya akan mencari alternatif penyelesaian yang tidak mengganggu waktu libur. Yang mendapatkan nilai poin 4 itu adalah A. Saya akan tetap meluangkan waktu libur untuk menyelesaikan tugas. Kita lihat pembahasan setiap poin ya. Yang A yang 4 poin, pilihan ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pekerjaan meskipun mengorbankan waktu pribadi. Sikap ini sangat dihargai dalam dunia kerja. Yang B itu 3 poin. Masih bertanggung jawab namun menyelesaikan tugas setelah libur. Menunjukkan prioritas yang kurang sesuai untuk tugas mendesak. Yang C itu 2 poin. Karena C, saya akan meminta kolega untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Jadi mendelegasikan tugas mendesak tanpa supervisi itu menunjukkan tanggung jawab yang kurang. Sedangkan D, saya akan mencari alternatif penyelesaian yang tidak mengganggu waktu libur. Itu 1 poin. Karena mencari alternatif tanpa menyelesaikan masalah secara langsung menunjukkan kurangnya komitmen. Soal nomor 2, integritas. Anda mengetahui seorang rekan kerja memalsukan data absensi. Apa yang Anda lakukan? Jadi ini memalsukan data absensi. A. Saya melaporkannya kepada atasan meskipun berisiko merusak hubungan kerja. B. Saya mengingatkannya secara pribadi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Yang C. Saya membiarkannya karena bukan urusan saya. D. Saya hanya menceritakannya kepada rekan lain tanpa melaporkannya. Yang mendapat 4 poin itu adalah B. Saya mengingatkannya secara pribadi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Pembahasannya saya akan bahas setiap poin. Yang A, 3 poin. Kenapa? Karena melaporkan menunjukkan integritas tetapi bisa menciptakan konflik tanpa memberi kesempatan perbaikan. Yang B itu 4 poin, mengingatkan secara pribadi, mencerminkan integritas sekaligus memberikan ruang bagi rekan kerja untuk berubah. Makanya kita pilih 4 poin. Yang C itu 1 poin. Kenapa? Karena membiarkan itu menunjukkan sikap apatis terhadap integritas organisasi. Jadi jangan dibiarkan. Yang D itu 2 poin, membicarakan tanpa melapor atau bertindak langsung menunjukkan kurangnya tanggung jawab. Nah, kita lanjut soal nomor 3, kerja sama tim. Bagaimana sikap Anda jika tim kerja Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan Anda? A. Saya mendengarkan pendapat mereka, tetapi tetap memaksakan ide saya. B. Saya menghargai pendapat mereka dan mencari solusi bersama. C. Saya mengikuti pendapat mayoritas meskipun tidak sependapat. D. Saya tetap dengan ide saya tanpa mempedulikan pendapat lain. Maka jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah B. Saya menghargai pendapat mereka dan mencari solusi bersama. Pembahasan dari setiap poin. Yang A itu 2 poin. Mendengarkan pendapat tetapi tetap memaksakan ide sendiri menunjukkan egoisme dalam kerja tim. Yang B itu pilihan tepat 4 poin. Menghargai pendapat lain dan mencari solusi bersama mencerminkan kerjasama yang baik. Jadi kita menghargai pendapat orang lain juga, tapi kita cari solusi karena kita berbeda pendapat, mana pendapat yang terbaik. Yang C itu 3 poin. Mengikuti mayoritas menunjukkan fleksibilitas tetapi kurang kritis terhadap ide yang mungkin lebih baik. Jadi kalau kita hanya ikut-ikut aja kepada pendapat mayoritas, jangan-jangan ada ide yang mungkin lebih baik. Kita pikirkan solusinya. Yang D itu 1 poin. Kenapa tidak mempedulikan pendapat lain mencerminkan individualisme yang merugikan tim. Jadi nggak boleh juga tidak mempedulikan pendapat lain. Soal nomor 4, adaptabilitas. Jika Anda diminta untuk mengerjakan tugas baru
yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, bagaimana Anda menyikapinya? A. Saya menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Yang B. Saya menerima dengan antusias dan mencari referensi untuk mempelajarinya. C. Saya menerima tetapi hanya sebatas mencoba tanpa komitmen hasil. D. Saya meminta orang lain untuk menggantikan tugas tersebut. Yang mendapatkan 4 poin itu adalah B. Saya menerima dengan antusias dan mencari referensi untuk mempelajarinya. Pembahasannya yang A itu 1 poin. Karena apa? Menolak tugas baru itu menunjukkan kurangnya keberanian untuk belajar dan berkembang. Yang B itu 4 poin yang kita pilih tadi karena menerima dan mencari referensi menunjukkan sikap adaptif dan berorientasi pada solusi. Yang C itu 2 poin, mencoba tanpa komitmen menunjukkan sikap setengah hati. Sedangkan yang D itu 3 poin, saya meminta orang lain untuk menggantikan tugas tersebut, meminta bantuan diperbolehkan tetapi menghindari tanggung jawab langsung. Itu ada poin minusnya. Soal nomor 5. Komunikasi. Jika rekan kerja Anda tidak memahami instruksi yang Anda berikan, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengulangi instruksi dengan bahasa yang lebih sederhana. B. Saya akan meminta mereka untuk memahami sendiri. C. Saya akan menyerah dan meminta mereka bertanya kepada orang lain. D. Saya akan mengabaikan masalah tersebut. Jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya akan mengulang instruksi dengan bahasa yang lebih sederhana. Pembahasannya, yang A mengulang dengan bahasa yang lebih sederhana menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik. B itu 2 poin, kenapa? Meminta mereka memahami sendiri menunjukkan kurangnya bantuan dan empati. Yang C itu 3 poin, meminta bantuan orang lain diperbolehkan, tetapi sebaiknya sebagai langkah akhir. Yang D itu 1 poin, ini paling rendah, mengabaikan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap keberhasilan komunikasi, karena saya akan mengabaikan masalah tersebut. Ya, soal nomor 6, kepemimpinan. Bagaimana Anda menangani anggota tim yang sering terlambat dalam menyelesaikan tugas? A. Saya memberikan teguran secara langsung dan memastikan ia memahami akibat dari keterlambatan tersebut. B. Saya memberi waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas agar tidak membebani mereka. C. Saya meminta anggota tim lain untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. D. Saya menunggu sampai mereka menyelesaikan tugas tanpa memberikan intervensi. Jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya memberikan teguran secara langsung dan memastikan ia memahami akibat dari keterlambatan tersebut. Pembahasan. A. Teguran langsung menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. B itu 3 poin, memberi waktu tambahan bisa menjadi solusi jangka pendek, namun tidak menyelesaikan masalah inti. Yang C itu 2 poin, mendelegasikan tugas ini kurang efektif jika bukan penyelesaian permanen. Yang D itu 1 poin, menunggu tanpa intervensi menunjukkan sikap apatis terhadap kinerja tim. Soal nomor 7. Kreativitas. Bagaimana Anda menangani pekerjaan yang membutuhkan solusi kreatif dan inovatif? A. Saya memulai dengan riset mendalam dan mencari berbagai solusi sebelum mengambil keputusan. B. Saya mengandalkan pengalaman saya sebelumnya
untuk menemukan solusi. C. Saya mengikuti saran orang lain yang lebih berpengalaman. D. Saya menunggu sampai saya menemukan solusi yang sempurna. Jawaban yang mendapat 4 poin adalah A. Saya memulai dengan riset mendalam dan mencari berbagai solusi sebelum mengambil keputusan. Pembahasan setiap option. Yang A itu 4 poin tadi, karena memulai dengan riset dan mencari berbagai solusi menunjukkan pemikiran terbuka dan pendekatan yang inovatif. Yang B, saya mengandalkan pengalaman saya sebelumnya untuk menemukan solusi, itu 3 poin karena mengandalkan pengalaman sendiri bisa efektif, tetapi tidak mengoptimalkan potensi kreativitas lainnya. Yang C, saya mengikuti saran orang lain yang lebih berpengalaman, itu 2 poin. Mengikuti saran orang lain bisa berguna, namun kurang menunjukkan inisiatif pribadi. Yang D itu saya menunggu sampai saya menemukan solusi yang sempurna, 1 poin, karena menunggu solusi sempurna seringkali menghambat proses kreatif dan membuat pekerjaan terhambat. Soal nomor 8. Pengelolaan waktu. Bagaimana cara Anda mengatur waktu ketika memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat? A. Saya membuat daftar prioritas tugas dan menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu. B. Saya mengerjakan semua tugas secara bersamaan agar selesai lebih cepat. C. Saya menunda tugas yang kurang penting dan fokus pada tugas yang mendesak. D. Saya menyelesaikan tugas satu persatu tanpa memperhatikan prioritas. Jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya membuat daftar prioritas tugas dan menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu. Karena yang A ini membuat daftar prioritas adalah cara yang efektif untuk mengelola waktu. Fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu. Sedangkan yang B, saya mengerjakan semua tugas secara bersamaan agar selesai lebih cepat, itu 2 poin. Karena mengerjakan tugas secara bersamaan bisa mengurangi kualitas hasil, karena multitasking seringkali tidak efisien. Yang C, saya menunda tugas yang kurang penting dan fokus pada tugas yang mendesak, itu 3 poin. Karena menunda tugas memang bisa membantu, tetapi tetap perlu evaluasi agar tidak meninggalkan pekerjaan terbengkalai. Sedangkan yang D, saya menyelesaikan tugas satu persatu tanpa memperhatikan prioritas, itu poinnya 1 poin. Karena menyelesaikan tugas tanpa memperhatikan prioritas seringkali membuat waktu terbuang dengan sia-sia. Soal nomor 9. Pelayanan publik. Ini pelayanan publik. Bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi pelanggan atau masyarakat? A. Saya akan memberikan penjelasan yang jujur dan menawarkan alternatif solusi lain yang dapat membantu. B. Saya akan mengalihkan masalah kepada atasan atau rekan lain untuk diselesaikan. C. Saya akan tetap berusaha untuk mencari solusi meskipun sulit. D. Saya akan memberikan alasan yang sah agar pelanggan tidak merasa kecewa. Jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya akan memberikan penjelasan yang jujur dan menawarkan alternatif solusi lain yang dapat membantu. Karena kita lihat yang A itu memberikan penjelasan yang jujur dan menawarkan alternatif, itu menunjukkan komitmen terhadap pelayanan dan integritas. Sedangkan yang B, saya akan mengalihkan masalah kepada atasan dan rekan lain untuk diselesaikan, itu 2 poin. Mendelegasikan masalah bisa diterima jika sudah menjelaskan, namun ini kurang menunjukkan solusi langsung. Yang C, saya akan tetap berusaha untuk mencari solusi meskipun sulit, itu 3 poin. Berusaha mencari solusi sangat baik, tetapi kadang ada situasi yang memerlukan penjelasan lebih realistis. Sedangkan yang D itu 1 poin. Saya akan memberikan alasan yang sah agar pelanggan tidak merasa kecewa. Memberikan alasan tanpa mencari solusi dapat merugikan kepuasan pelanggan.
Sekarang soal nomor 10, penyelesaian konflik. Apa yang Anda lakukan jika terjadi konflik antara dua rekan kerja dalam tim Anda? A. Saya mencoba untuk memahami kedua belah pihak dan mencari jalan tengah yang menguntungkan keduanya. B. Saya membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri. C. Saya mengarahkan mereka untuk mengikuti prosedur formal penyelesaian konflik. D. Saya memilih pihak yang saya anggap benar dan mendukungnya. Jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya mencoba untuk memahami kedua belah pihak dan mencari jalan tengah yang menguntungkan keduanya. Mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak menunjukkan sikap adil dan keterampilan mediasi. Yang B, saya membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri, itu poinnya 2, karena membiarkan mereka menyelesaikan sendiri bisa jadi efektif jika mereka mampu, tetapi bisa merusak hubungan kerja jangka panjang. Yang C itu 3 poin, saya mengarahkan mereka untuk mengikuti prosedur formal penyelesaian konflik. Mengarahkan ke prosedur formal mungkin diperlukan, namun intervensi pribadi bisa mempercepat resolusi. Sedangkan yang D itu 1 poin, saya memilih pihak yang saya anggap benar dan mendukungnya. Memilih pihak yang benar bisa menyebabkan ketidakadilan dan memperburuk konflik. Soal nomor 11, analisis masalah. Bagaimana cara Anda menganalisis masalah yang kompleks di tempat kerja? A. Saya mencari akar masalahnya terlebih dahulu lalu mencari solusi yang paling efektif. B. Saya meminta pendapat dari orang lain yang lebih berpengalaman untuk memecahkan masalah. C. Saya langsung mencari solusi tanpa memikirkan akar masalahnya. Yang D. Saya menunggu masalahnya menjadi lebih jelas sebelum bertindak. Jawaban yang mendapat 4 poin itu A. Saya mencari akar masalahnya terlebih dahulu lalu mencari solusi yang paling efektif. Mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang efektif adalah pendekatan analitis yang tepat. Sedangkan yang B, saya meminta pendapat orang lain, itu 3 poin. Karena meminta pendapat orang lain bisa memperkaya perspektif, tetapi tetap harus ada analisis mandiri. Jangan diinggi-inggikan aja. Yang C itu saya langsung mencari solusi, itu 2 poin. Karena langsung mencari solusi tanpa analisis dapat menyelesaikan masalah sementara, tetapi tidak memberikan solusi jangka panjang. Yang D, saya menunggu masalahnya menjadi lebih jelas sebelum bertindak, itu 1 poin. Menunggu masalah menjadi lebih jelas menunjukkan ketidakmampuan untuk segera mengambil tindakan. Soal nomor 12, tanggung jawab. Apa yang Anda lakukan jika Anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan? A. Saya segera mengakui kesalahan tersebut dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Saya mencari alasan untuk menjelaskan mengapa kesalahan tersebut terjadi. C. Saya berharap tidak ada yang mengetahui kesalahan tersebut. D. Saya menyalahkan pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Yang mendapatkan 4 poin itu adalah A. Saya segera mengakui kesalahan tersebut dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Karena mengakui kesalahan dan mencari solusi adalah sikap bertanggung jawab yang dihargai. Yang B, saya mencari alasan untuk menjelaskan 2 poin. Karena mencari alasan dapat menghindari tanggung jawab meskipun penjelasan perlu dilakukan. Yang C itu 1 poin, di mana saya berharap tidak ada yang mengetahui. Menyembunyikan kesalahan tidak akan membantu dalam jangka panjang dan merusak kepercayaan. Yang D itu 3 poin. Saya menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain kurang bijaksana dan bisa menciptakan ketegangan dalam tim. Soal nomor 13, motivasi kerja. Apa yang memotivasi Anda dalam bekerja di sebuah organisasi? A. Saya termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi dan berkembang bersama tim. Yang B.
saya termotivasi oleh gaji dan tunjangan yang saya terima. C, saya termotivasi untuk mendapatkan pengakuan dari atasan dan rekan kerja. D, saya termotivasi oleh tugas yang menantang dan kesempatan untuk belajar. Yang mendapatkan 4 poin itu adalah A, saya termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi dan berkembang bersama tim. Ya, termotivasi oleh tujuan organisasi dan kemajuan tim menunjukkan komitmen terhadap keberhasilan jangka panjang. Yang B, saya termotivasi oleh gaji dan tunjangan, itu 2 poin. Gaji dan tunjangan adalah faktor penting tetapi bukan motivasi utama yang mendalam. Yang C, saya termotivasi untuk mendapatkan pengakuan dari atasan dan rekan kerja. Itu 3 poin. Pengakuan bisa memberikan motivasi, tetapi jika tidak didasarkan pada kinerja ini tidak akan bertahan lama. Yang D, saya termotivasi oleh tugas yang menantang dan kesempatan untuk belajar. Ini juga sebenarnya 4 poin. Jadi tugas yang menantang dan kesempatan belajar adalah motivasi yang sangat penting, sangat baik untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Karena A dan D ini sama-sama kuat, jadi saya termotivasi mencapai tujuan organisasi. Yang D, saya termotivasi oleh tugas yang menantang dan kesempatan untuk belajar. Biasanya ini sama-sama sih. Saya termotivasi oleh tugas yang menantang. Tugas, tujuan, organisasi, berkembang bersama tim. Sama 4 poin. Soal nomor 14. Kemampuan interpersonal. Bagaimana cara Anda membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja baru? A, saya memulai dengan mendengarkan mereka dan memahami perspektif mereka. B, saya lebih memilih bekerja secara mandiri untuk menghindari konflik. C, saya mengajukan banyak pertanyaan untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. D, saya membiarkan mereka yang memulai hubungan dan menunggu untuk berinteraksi. Yang mendapatkan 4 poin itu adalah A, saya memulai dengan mendengarkan mereka dan memahami perspektif mereka. Karena mendengarkan dan memahami rekan kerja baru adalah langkah pertama yang baik untuk membangun hubungan. Yang B, saya lebih memilih bekerja secara mandiri. Itu 2 poin. Bekerja mandiri dapat mengurangi interaksi tetapi tidak membantu dalam membangun hubungan kerja yang baik. Yang C, saya mengajukan banyak pertanyaan. 3 poin. Mengajukan banyak pertanyaan bisa baik, tetapi terlalu banyak bisa dianggap mengganggu atau membuat rekan tidak nyaman. Yang D, saya membiarkan mereka yang memulai hubungan. Itu 1 poin. Menunggu orang lain memulai hubungan menunjukkan kurangnya inisiatif dan keengganan untuk membangun komunikasi. Soal nomor 15. Pengambilan keputusan. Bagaimana Anda mengambil keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian? A, saya menganalisis data yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. B, saya mengandalkan intuisi saya untuk membuat keputusan yang cepat. C, saya meminta pendapat banyak orang sebelum mengambil keputusan. D, saya menunda keputusan sampai ada informasi lebih lanjut. Jawaban yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya menganalisis data yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi adalah langkah yang paling rasional dan terukur. B, saya mengandalkan intuisi saya. Mengandalkan intuisi bisa cepat tetapi seringkali kurang dapat diandalkan dalam situasi kompleks. Jadi 2 poin. Yang C itu 3 poin. Saya meminta pendapat banyak orang. Mendapatkan masukan dari banyak orang penting tetapi perlu ada keputusan yang jelas dan cepat. Yang D, saya menunda keputusan, itu 1 poin. Menunda keputusan bisa berisiko dan menambah ketidakpastian dalam situasi yang sudah jelas. Soal nomor 16, fleksibilitas.
Apa yang Anda lakukan jika diminta untuk mengubah cara Anda bekerja yang sudah Anda anggap efisien? A. Saya menerima perubahan tersebut dengan hati terbuka dan berusaha menyesuaikan diri. B. Saya mempertahankan cara saya yang sudah terbukti efektif, meskipun diminta untuk berubah. C. Saya mencoba memahami alasan perubahan dan beradaptasi jika itu masuk akal. D. Saya menunda perubahan dan tetap melakukan pekerjaan dengan cara saya. Yang mendapat 4 poin itu adalah A. Saya menerima perubahan tersebut dengan hati terbuka dan berusaha menyesuaikan diri. Kenapa? Karena fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi adalah sikap yang sangat dihargai dalam lingkungan kerja yang dinamis. Yang B, saya mempertahankan cara saya itu 1 poin karena menolak perubahan meskipun sudah efektif menunjukkan kekakuan dan ketidakmampuan untuk berkembang. Yang C itu 3 poin, saya mencoba memahami alasan perubahan dan beradaptasi. Mencoba memahami alasan perubahan adalah langkah yang baik, tetapi masih perlu lebih terbuka terhadap perubahan tersebut. Yang D, saya menunda perubahan. 2 poin, menunda perubahan seringkali menunda kemajuan dan membuat Anda tertinggal. Soal nomor 17, kemampuan adaptasi. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pekerjaan yang tidak terduga? A. Saya berusaha memahami perubahan tersebut dan mencari cara untuk menyesuaikan diri secepat mungkin. B. Saya merasa kesulitan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. C. Saya mengabaikan perubahan dan tetap melanjutkan pekerjaan saya seperti biasa. D. Saya meminta petunjuk dari atasan atau rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk menghadapinya. Yang mendapat 4 poin adalah A. Saya berusaha memahami perubahan tersebut dan mencari cara untuk menyesuaikan diri secepat mungkin. Karena menyesuaikan diri dengan perubahan secepat mungkin menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dan responsif. Yang B, saya merasa kesulitan dan membutuhkan waktu, itu 3 poin. Mungkin butuh waktu, tetapi lebih baik untuk tetap berusaha beradaptasi daripada terjebak dalam kesulitan. Yang C, saya mengabaikan perubahan, udah pasti 1 poin. Karena mengabaikan perubahan bisa menghalangi kemajuan dan menyebabkan ketidakcocokan dengan kebutuhan tim. Yang D, saya meminta petunjuk dari atasan, itu 2 poin. Mencari petunjuk bisa membantu, tetapi perlu ada inisiatif sendiri untuk beradaptasi. Soal nomor 18, kemampuan delegasi. Bagaimana Anda memilih tugas yang akan didelegasikan kepada anggota tim? A. Saya mendelegasikan tugas yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman anggota tim. B. Saya mendelegasikan tugas berdasarkan siapa yang saya anggap paling bisa menyelesaikannya. C. Saya mendelegasikan semua tugas yang tidak saya sukai kepada anggota tim. Yang D. Saya mendelegasikan tugas tanpa mempertimbangkan kemampuan anggota tim terlebih dahulu. Yang mendapatkan 4 poin adalah A. Saya mendelegasikan tugas yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman anggota tim. Karena mendelegasikan tugas berdasarkan keterampilan dan pengalaman menunjukkan pengelolaan tim yang efisien dan efektif. Yang B, itu 3 poin, saya mendelegasikan tugas berdasarkan siapa yang saya anggap paling bisa. Karena mendelegasikan tugas kepada yang paling mampu baik, tetapi tetap perlu memperhatikan kesesuaian tugas. Yang C, saya mendelegasikan semua tugas yang tidak saya suka, itu udah pasti 1 poin. Karena mendelegasikan tugas yang tidak disukai hanya untuk menghindar, itu bisa membuat anggota tim merasa terbebani dan tidak dihargai. Yang D, saya mendelegasikan tugas tanpa mempertimbangkan kemampuan, 2 poin. Tidak mempertimbangkan kemampuan anggota tim dapat menyebabkan tugas yang tidak optimal dan menurunkan kualitas hasil. Soal nomor 19, komunikasi. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi yang rumit kepada orang yang tidak memiliki latar belakang teknis? A. Saya menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh konkret untuk memudahkan pemahaman.
B. Saya menyampaikan informasi dengan bahasa teknis dan berharap mereka dapat memahami dengan cepat. C. Saya menghindari menjelaskan informasi rumit dan mencari orang lain yang lebih kompeten. D. Saya memberi mereka informasi secara bertahap agar mereka bisa memahami dengan mudah. Jawaban yang mendapatkan 4 poin itu adalah A. Saya menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh konkret untuk memudahkan pemahaman. Menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh konkret memudahkan pemahaman tanpa membingungkan. Yang B, saya menyampaikan informasi dengan bahasa teknis. Menggunakan bahasa teknis mungkin efektif untuk orang dengan latar belakang teknis, tapi bisa membingungkan yang lain. Jadi 2 poin. Sedangkan C itu 1 poin. Saya menghindari menjelaskan informasi rumit, menghindari menjelaskan masalah tidak menyelesaikan permasalahan dan bisa mengurangi kepercayaan orang tersebut. Yang D, saya memberi mereka informasi secara bertahap agar mereka bisa memahami. Ini 3 poin. Memberikan informasi secara bertahap adalah pendekatan yang baik, tetapi terkadang bisa membuat proses lebih lambat. Soal nomor 20, inisiatif. Apa yang Anda lakukan jika Anda melihat sebuah masalah yang belum diketahui oleh atasan Anda? A. Saya segera memberitahu atasan saya tentang masalah tersebut dan memberikan solusi yang mungkin. B. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri tanpa memberitahu atasan. C. Saya menunggu untuk melihat apakah masalah tersebut akan diselesaikan oleh orang lain. D. Saya membiarkan masalah tersebut ada dan berharap tidak ada yang memperhatikan. Yang mendapat 4 poin adalah A. Saya segera memberitahukan atasan saya tentang masalah tersebut dan memberikan solusi yang mungkin. Karena memberitahukan atasan dengan solusi menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Yang B. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Itu poinnya 3. Menyelesaikan masalah sendiri bisa baik, tetapi harus ada komunikasi yang jelas dengan atasan mengenai hal tersebut. Yang C. Saya menunggu untuk melihat apakah masalah tersebut akan diselesaikan orang lain. Itu 2 poin, karena menunggu orang lain untuk menyelesaikan masalah menunjukkan kurangnya inisiatif dan proaktif. Yang D. Saya membiarkan masalah tersebut ada dan berharap tidak ada yang memperhatikan. Itu udah jelas 1 poin, karena mengabaikan masalah dapat memperburuk situasi dan menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab. Ya, demikian. Jika Anda terbantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.